Sejumlah organisasi internasional menyampaikan keprihatinan mendalam soal kondisi HAM di Indonesia pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia. Uni Eropa juga menyatakan undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama. Hal senada juga disampaikan Dewan HAM PBB untuk kawasan Asia yang berkicau di Twitter menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam. Dewan HAM ini menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Semasa masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dikenal dengan kebijakannya yang tegas merelokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun atau rusun. Warga relokasi Kampung Pulo mengapresiasi kebijakan relokasi Ahok dan mengaku menjalani hidup lebih baik di Rusunawa, Jatinegara Barat. Beberapa laman utama media internasional mencantumkan berita tentang kasus Basuki Cahayapurnama di halaman utama situs berita mereka. Topik Breaking News The Guardian mengangkat berita tentang Gubernur Jakarta Ahok terbukti bersalah dan divonis selama 2 tahun. Dengan foto pendukung Ahok berpakaian merah kotak-kotak di bagian atas, berita The Guardian menjelaskan perjalanan kasus Ahok, lengkap dengan 2 poros pendukung dan pihak yang menuntut kasus hukum Ahok diproses. Tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum yang awalnya hanya 1 tahun dinilai pihak kontra Ahok terlalu ringan, seharusnya mencapai 5 tahun. Halaman utama beranda CNN juga menyebutkan tentang kasus Ahok. Di bagian berita, CNN juga mencantumkan 8 foto seputar aksi damai yang terjadi beberapa kali di Jakarta. CNN menyebut kasus ini sebagai sebuah tiupan bagi aspek toleransi beragama. Tidak lama setelah sidang ditutup, berita tentang vonis Basuki Cahayapurnama juga menjadi salah satu berita utama di situs berita BBC. Dalam beritanya, BBC menghubungkan kasus ini dengan rentetan aksi damai dan protes yang terjadi juga dengan pemilihan Gubernur DKI yang digelar April lalu. Baik, pemirsa, kami mohon maaf, informasi sebelumnya adalah mengenai media internasional yang juga ikut menyoroti perjalanan kasus Ahok. Kita ke informasi selanjutnya, gerakan Ahok saat mendengarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai Ahok menyapa pendukungnya ketika tiba di LP Cipinang memiliki makna tersendiri. Menurut psikolog Poppy Amalia, Ahok tegar menerima putusan Hakim. Di sisi lain, Ahok meminta pendukungnya untuk selalu mengedepankan perdamaian. Dan berikut kami hadirkan cuplikan analisa Poppy Amalia atas ekspresi Ahok saat menghadapi vonis di pengadilan pada Selasa kemarin. Selesai di persidangan, kemudian dia menunduk. Nah, menunduk ini adalah ia menghormati dari pernyataan daripada Pak Hakim. Okay. Artinya menunduk ini juga dilakukan dengan penghormatan yang sangat dalam ya. Ini bongkoknya juga sangat begitu luar biasa nih sampai dalam seperti ini nih. Artinya apa? Ada penunjukan gestur ketulusan kalau begitu? Ketulusan itu jelas sekali terlihat adalah ketulusan. Orang mau menggambarkan bahwa beliau itu misalnya galak bla bla bla, tapi lihatlah apa yang dilakukan sama beliau pada saat menerima keputusan. Artinya beliau menghormati vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Situasi apapun gitu loh. Artinya gentleman, berani dan menunduk hakim yang menjatuhkan. Nah, ini memberikan gambaran bahwa ini sosok yang kemarin sempat disampaikan berbagai macam asumsi, penistaan agama, kemudian melecehkan dan lain-lain, beliau yang galak dan lain-lain, beliau melakukan hal ini gitu. Artinya hormat dan tunduk terhadap aturan yang ada. Ini sebuah apresiasi. Yang penting kita ambil garis bawahi adalah tadi, apakah kalimat itu yang menerima, yang mau mengikhlaskan. Yang lebih menarik lagi pada saat ia turun, pada saat menghadapi menuju ke rutan, itu lebih menarik lagi kalau ada ininya. Saya ada gambar juga yang cukup menarik, mungkin bisa di next teman-teman gambarnya. Selanjutnya ini adalah ekspresi yang juga nah ini pada saat dia udah sampai. Ini kalau orang seperti ini asumsinya apa sih biasanya akan menggambarkan? Selain ini ya mungkin kita bicara mengenai konotasi politik atau apapun. Politik, tapi biasanya orang kalau seperti ini apa? Peace. Damai. Ia ingin menyampaikan
Dan lihat ekspresi wajahnya. Apa yang bisa dilihat Mbak di sini? Ya, ini terlihat bahwa ada kesedihan ya, terlihat agak sedikit lebih turun daripada biasanya. Kemudian jadi sedih dengan kondisi seperti ini. Senyumnya tidak ada senyum, hanya sedikit. Kemudian tapi ada celong mata di sini, berarti lelah sekali. Tapi pada saat dengan kondisi apapun dia mengeluarkan peace. Artinya saya berdamai dengan keadaan. Saya sudah menerima dengan keadaan apa yang saya apapun gitu, dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun, ia menerima apapun gitu loh. Apakah ekspresi bisa ditunjukkan dengan air mata? Saya tidak melihat ada air mata sejauh ini kalau dari ekspresi Pak Ahok ini ya. Karena kalau bicara mengenai air mata itu bisa berbagai macam. Air mata yang keluar dari tengah itu artinya bicara mengenai keterharuan atau kesedihan. Kalau misal dari sebelah kanan adanya kebahagiaan. Kalau dari kanan? Kanan. Nah, jadi kita nggak bisa ngeliat juga. Belum tentu, karena kalau orangnya tipikalnya dia tertutup dan orangnya keras, dia sulit untuk menjatuhkan air mata. Pemirsa, usai menerima kehadiran warga di Balai Kota pada kegiatan bertajuk Aksi Damai di hari pertama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat memberikan pengarahan bagi seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Arahan ini disampaikan oleh Jarod di ruang rapat besar lantai 2 Blok B, Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Merasa kehilangan tanpa Ahok di Balai Kota, namun Jarod optimistis dapat menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan jajaran eksekutif, legislatif, dan juga warga. Kami banyak, ada sekda, ini ada teman-teman semua, ini partner semua, ya. Untuk eksekutif ini partner semua, jadi lebih mudah, lebih kencang. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa ikut ritme. Kemudian kami juga punya partner di parlemen, di legislatif itu juga partner. Kami juga punya partner, warga itu juga partner. Jadi banyak partner. PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat telah mengumpulkan jajarannya untuk membahas sejumlah target pembangunan DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya. Marvin Sulistyo akan membahasnya lebih lanjut untuk Anda. Silakan Marvin. Baik, terima kasih Zakia. Tentunya ada 5 PR ataupun 5 fokus yang sudah kami catat yang seharusnya bisa dilakukan untuk PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Kita akan coba simak sama-sama 5 fokus apa saja yang masih menjadi permasalahan ataupun masih menjadi PR utama bagi Jarod untuk diselesaikan di DKI Jakarta. Kita lihat yang pertama yang juga sudah nampak sampai dengan saat ini adalah mengenai penyelesaian dari Simpang Susun Semanggi, di mana proyek sepanjang 1,6 km ini sebenarnya sudah selesai pada tanggal 25 April yang lalu. Namun hingga saat ini pula sampai dengan pada peresmiannya, pada rencana peresmian pada tanggal 17 Agustus 2017 bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, masih terus dilakukan pemantapan agar bisa dilakukan untuk ataupun digunakan bagi masyarakat secara 100% tanpa ada kesalahan ataupun minim kesalahan. Dan diharapkan dengan diselesaikannya Simpang Susun Semanggi ini bisa mengurai kemacetan tepatnya di jantung ibu kota Jakarta. Target kedua yang juga diharapkan bisa diselesaikan oleh Jarod Saiful Hidayat adalah mengenai pembangunan koridor 13 Transjakarta yang menghubungkan kawasan Tendean sampai dengan Ciledug, di mana jalan layang kini masih dalam tahap uji coba, yang mana jalan layang yang bebas kendaraan pribadi ini akan diresmikan pada tanggal 22 Juni mendatang atau bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta. Dan kemudian yang ketiga adalah fokus lain yang juga menjadi salah satu hal krusial untuk segera diselesaikan adalah mengenai pembangunan Jagrosir di Pasar Keramat Jati. Kenapa penting sekali? Karena tentunya diharapkan dengan penyelesaian pembangunan ini dapat segera menekan harga, terutama komoditi pangan ataupun beras dan juga bahan-bahan pokok lainnya menjelang bulan puasa, yang mana setiap tahunnya kita tahu bahwa masyarakat selalu tercekik dengan harga yang semakin tinggi setiap tahunnya. Diharapkan juga dengan laju inflasi bisa ditekan karena penstabilan harga pangan ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah di pasar, salah satunya di Keramat Jati. Keempat adalah target berikutnya mengenai pengisian rumah susun, pemirsa, yang mana ini ada rumah susun yang masih kosong, di mana ini merupakan pesan khusus dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada Jarod Saiful Hidayat yang meminta agar segera untuk diisi, karena sampai saat ini masih ada warga yang ingin, warga yang membutuhkan tentunya tempat tinggal yang layak,
untuk mereka setelah pindah dari tempat yang tidak layak ke tempat yang layak. Oleh karena itu, Ahok meminta kepada Jarod untuk segera mengisi dan menghimbau kepada warga untuk segera menepati rumah susun. Kemudian fokus yang kelima yang juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah mengenai penyelesaian RAPBD 2018 dan tentunya APBD perubahan 2017. Kenapa penting? Sangat penting karena tentunya dengan ini bisa diharapkan pembiayaan yang sesuai sasaran dapat segera membantu, mendorong pembangunan berbagai sektor yang ada di DKI Jakarta agar dapat selesai tepat dengan waktunya. Satu hal mungkin yang juga menjadi fokus di sini adalah dengan tidak menunggu pemimpin baru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi tentunya dengan menyelesaikan permasalahan itu tepat pada waktunya dapat membuktikan bahwa pemerintah yang saat ini tengah menjabat, siapapun orangnya, tentunya dapat memenuhi segala keinginan dari masyarakat DKI Jakarta. Saya kembalikan kepada Anda, Zakia. Kita akan lihat